Yes. Nah, belum. Halo, operator. Oke, 3, 2, 1.
Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, di hari ini, hari perayaan Hari Suci Natal umat Kristiani di Kota Makassar juga melaksanakan ibadah Natal di Gereja Katedral Kota Makassar pada pagi hari ini, Rabu 25 Desember 2024. Untuk melihat seperti apa hikmatnya ibadah Natal di Kota Makassar, tepatnya di Gereja Katedral, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Fakih dari Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore, Tribuners. Seperti apa hikmat dan juga berjalannya ibadah Natal di Gereja Katedral pada pagi hari ini? Ibadah perayaan Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024 di Katedral Makassar berlangsung khidmat sejak pagi hari tadi. Pelaksanaan ibadah sendiri dilaksanakan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dimulai sekitar pukul jam 8 pagi tadi. Sebelumnya sekitar pukul 7 pagi sudah mulai ramai umat Kristiani di Kota Makassar yang merapat ke Katedral Makassar. Diketahui bersama bahwa saat ini Katedral Makassar sedang jalani proses renovasi gedung yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, membuat bangunan utama dari Katedral Makassar itu tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Selama ini ibadah umat Kristiani di Katedral Makassar berpusat di bagian basement yang sudah disulap oleh pihak pengurus menjadi tempat ibadah. Namun spesial pada hari Natal ini pengurus memilih untuk memindahkan lokasi ibadah di Aula Keuskupan Agung Makassar. Aula Keuskupan Agung Makassar ini masih terletak di area Katedral Makassar, tepatnya di sisi kiri bagian belakang dari Katedral Makassar. Nah, alasannya memang karena di ibadah Natal kali ini diprediksi memang akan ada banyak jemaah yang merapat melaksanakan ibadah langsung merayakan hari Natal. Nah, sejak pukul 7 pagi hari tadi sudah mulai ramai para umat Kristiani Kota Makassar yang memadati Aula Keuskupan Agung Makassar. Satu persatu mereka masuk melalui pengamanan ketat yang dilakukan bersama pihak kepolisian, mulai dari metal detector yang ditetapkan berada di bagian garis terluar dari area atau area Aula Keuskupan Agung Makassar di dekat pagar. Setelah itu sebelum masuk ke area utama ada juga mesin X-ray yang memeriksa barang-barang bawaan baik itu dari umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah maupun dari tamu-tamu. Nah, sejak pagi pukul 8 sudah dimulai sejumlah agenda dari ibadah Natal pada hari ini. Nah, setelah itu karena dibagi 3 sesi, sesi kedua berlangsung sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Khusus ibadah pada sesi kedua ini dilaksanakan dengan pengantar berbahasa Inggris dan nantinya di pukul 17.00 WITA mendatang akan dilaksanakan ibadah sesi ketiga. Memang pihak penyelenggara dalam hal ini kepala paroki Makassar, kepala paroki Katedral Makassar, Pastor Julius Mali juga melaporkan bahwa sengaja dibagi menjadi 3 sesi karena memang untuk mengantisipasi kepadatan, sebab aula Keuskupan Agung Makassar hanya berkapasitas sekitar 500 orang saja. Nah, sesaat lagi mungkin beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan ibadah sesi ketiga yang akan mulai sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Seperti itu, rekan Devi di studio. Baik, dan juga rekan Fakih pada saat pelaksanaan ibadah Natal
Rekan Faki, selamat sore, dapat terhubung kembali dengan kami. Iya, Tribuners, Rekan selamat sore. Faki, dari hingga sore hari ini rekan Faki, apakah aparat gabungan, baik itu kepolisian dan juga pihak pengamanan lainnya masih terus berjaga begitu, mengingat bahwa ibadah digelar 3 sesi hingga sore dan malam hari nanti? Ya, tim gabungan pengamanan baik itu dari internal Katedral Makassar maupun dari pihak TNI Polri memang sudah berjaga di Katedral Makassar sejak beberapa hari lalu. Tadi malam sudah dilaksanakan pemantauan pada saat misa malam Natal karena memang sehari sebelum 25 Desember 2024 yakni semalam dilaksanakan ibadah misa malam Natal yang dilaksanakan di Katedral Makassar. Sejak beberapa hari lalu sudah dilakukan pengamanan ketat, termasuk tadi malam juga sudah langsung dikunjungi oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yuliawan bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Sudan Arif Fahrullah untuk memeriksa bagaimana pengamanan dari pelaksanaan ibadah Natal. Dan sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini pengamanan ketat masih terus dilakukan di sekitar area dari Katedral Makassar, lokasi dari pelaksanaan ibadah Natal tahun ini. Dan juga nantinya selama beberapa hari ke depan masih akan ada pengamanan khusus yang akan dilakukan di Katedral Makassar karena memang ada beberapa rangkaian ibadah yang masih akan terus dilakukan oleh umat Kristiani selama beberapa hari ke depan. Seperti itu rekan Devi. Baik, untuk rangkaian perayaan Hari Suci Natal pada beberapa hari belakangan dan juga hari ini, begitu rekan Faki, apakah mendapatkan informasi apa saja yang dilaksanakan selain mungkin pelaksanaan peribadatan dari pagi hingga sore hari ini? Kepala Paroki Katedral Makassar, Pastor Julius Mali mengatakan bahwa memang dari pelaksanaan jika ingin melaksanakan ibadah Natal selalu ada persiapan khusus yang dilakukan oleh umat Kristiani. Biasanya dilakukan 4 pekan sebelum pelaksanaan Natal. Selama 4 pekan itu umat Kristiani banyak melakukan pensucian diri di kediaman masing-masing dengan mengingat ataupun bagaimana berserah diri terhadap kondisi yang terjadi sekaligus mengingat-ingat bagaimana apa yang telah dilalui selama ini dan proses tersebut dilakukan selama sekitar 4 pekan hingga nantinya kembali bersih melaksanakan ibadah perayaan Natal karena memang disampaikan oleh kepala paroki Katedral Makassar Pastor Julius Ali mengatakan bahwa Natal merupakan momentum bagaimana merayakan kelahiran dari Kristus. Kelahiran tersebut bukan hanya secara harfiah pada saat kelahirannya dulu, namun bagaimana kelahiran Kristus dalam diri setiap umat Kristiani. Artinya dia mengatakan bahwasanya bagaimana perilaku amal-amal yang dilakukan umat Kristiani bisa diteruskan oleh umat-umat Kristiani. Dan dari tema Natal tahun ini yang dikatakan yakni marilah kita segera ke Bethlehem. Pastor Julius Mali mengatakan bahwa tema ini bukan sembarangan tema, bahwasanya Bethlehem merupakan tempat kelahiran Yesus Kristus yang dikenal sebagai salah satu kota yang penuh kesederhanaan. Dan dirinya mengatakan bahwa kesederhanaan itulah yang ingin dicapai dalam Natal kali ini. Bagaimana kesederhanaan bisa membawakan kebajikan, rasa sukacita, kedamaian untuk seluruh umat. Dan nilai itu yang ingin disampaikan kepada seluruh umat Kristiani, baik itu di Makassar, Sulawesi Selatan, maupun seluruh Indonesia, dari Natal tahun ini, bagaimana dari kesederhanaan itu bisa memunculkan perdamaian dan sukacita. Dan juga dirinya menitipkan pesan terhadap kondisi di negara ini, di mana kondisi perekonomian yang disebutnya kurang baik-baik saja, dan itu menjadi perhatian khusus untuk sama-sama bagaimana umat-umat baik itu Kristiani maupun seluruh umat yang berada di Indonesia saling bahu-membahu untuk membangun negeri ini. Dan itu yang disampaikan oleh Pastor Julius Mali dalam momentum Natal tahun ini. Seperti itu, rekan. Baik, rekan, pada perayaan Natal dan juga ibadah Natal yang dilaksanakan hari ini, sempat Kota Makassar diguyur hujan beberapa kali dalam sehari. Mungkin seperti apa pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral? Apakah juga sempat masyarakat ataupun juga umat diguyur hujan sambil melaksanakan peribadatan? Karena ada beberapa masyarakat yang melaksanakan di beberapa ruangan yang tersedia di Gereja Katedral sendiri, mengingat Gereja Katedral masih dalam
proses renovasi? Ya, Makassar pada hari ini, pada pagi hari tadi memang sempat diguyur hujan. Siang juga sempat diguyur hujan. Namun hal itu tidak mengurangi rasa semangat dan umat Kristen dalam melaksanakan ibadah Natal. Sejak pagi mereka datang meskipun diguyur hujan, ya, mereka datang berbondong-bondong dengan penuh semangat ke gereja, baik ini di Katedral Makassar maupun gereja-gereja lainnya di Makassar dan Sulawesi Selatan lebih luasnya. Tidak ada masalah dalam pelaksanaan ibadah Natal pada hari ini meskipun hujan sempat mengguyur, dan sore hari ini juga nampaknya Makassar masih diselimuti awan tebal dan sepertinya akan terjadi hujan kembali. Namun hal itu juga tidak menyurutkan semangat dari umat Kristen yang melaksanakan ibadah Natal. Jadi sejauh ini tidak ada masalah baik itu di Gereja Katedral Makassar maupun dari gereja-gereja lainnya di Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporannya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Makassar pada hari ini 25 Desember 2024. Pesannya adalah ini, bahwa keselamatan yang kita kalau kita lihat apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari masa. Tetapi dia adalah kita kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi adalah kita kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati. pesannya adalah ini, bahwa keselamatan yang kita kalau kita lihat apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari masa. Tetapi dia adalah kita kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus putranya. Marilah kita panjatkan
bagi Baiknya dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. bagi dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati. Pesannya adalah ini, bahwa keselamatan yang kita kalau kita lihat masuk dunia dan berkata apa? Apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari masa? Tetapi dia baiknya dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi Baiknya dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. bagi dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati. Jadi kami seperti saya sampaikan tadi bahwa sesudah Natal itu ada semacam doa yang saya katakan tadi, ada pembukaan pintu katedral yang meskipun masih direnovasi, ada bagian utara bagi pintu katedral dibuka dan di situ umat boleh datang berkunjung dan berdoa. Biasanya berganti-gantian, itu kita buka sampai tanggal 6 Januari. Sampai tanggal 6 Januari. Setiap hari dibuka? Setiap hari, bahkan setiap jam. Jadi orang bergantian datang. Ya, kita 24 jam lah begitu. Jadi ada umat berapa menit begitu datang berdoa, sudah itu pergi, datang lagi yang lain berdoa. Pak, pesan untuk perayaan Natal tahun ini Pak, mungkin untuk masyarakat yang masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar bagaimana?
Jadi kalau tema Natal untuk tahun ini kan marilah segera kita ke Bethlehem. Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus. Bethlehem itu adalah sebuah desa yang kecil, yang sederhana. Dan di tempat desa yang kecil dan sederhana itu, di dalam palungan, di tempat domba itu, disitulah Yesus lahir. Apa artinya tema Natal? Marilah segera kita ke Bethlehem. Marilah kita menjumpai Yesus yang lahir di tempat yang sederhana, tetapi justru dari kesederhanaan itulah menimbulkan sukacita dan kegembiraan. Maka pesan Natal ini bisa kita maknai juga, marilah kita bersama-sama membangun kesejukan, marilah kita bersama-sama membangun kedamaian, dan juga dalam situasi kita sekarang ini, ya mungkin ekonomi kurang begitu baik, marilah kita menjalani hidup yang lebih sederhana. Ya, jadi kita belajar bahwa kadang-kadang justru dari kesederhanaan itulah menampilkan kesejukan, menampilkan kedamaian dalam hidup. Demikian Tribun Timur Live Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ibu Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.